Selamat datang di channel Gengman gua. Sehingga terlihat arena pertarungan jadi porak-poranda. Lalu diperlihatkan seorang wanita berjalan memegang belati. Dia berkata, "Qin Feng, kau sungguh hebat, bahkan di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali lipat. Kau masih berhasil membersihkan Ancient Gods Twins. Tapi Divine Artifact ini, Eye of Judgment, aku akan mengambilnya sekarang." Oh, kenapa? Kenapa mengkhianatiku di saat seperti ini? Aku ini saudaramu, Qin Xiaoyu. Qin Feng, kau hanyalah anak angkat yang diasuh oleh orang tuaku. Kau bahkan tidak memiliki darah yang sama denganku. Dan kau berani menyebut dirimu sebagai saudaraku. Kemudian diperlihatkan seorang pria datang dari belakang Qin Xiaoyu. Dia berkata, "Xiaoyu, tidak seharusnya kau bicara seperti itu. Karena saudaramu ini benar-benar berguna." Qin Xiaoyu berkata, "Qin Feng, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Tanpa kamu, Song Fei, dan aku tidak akan pernah mendapatkan Divine Artifact ini. Untuk menguras seluruh masa hidupmu sekaligus, aku berusaha keras untuk mendapatkan Soul Stealing Blade yang sekarang tertancap di tubuhmu." Kemudian Song Fei berkata, "Jadi apakah kau menyukai hadiah perpisahanku?" Situasi dan kondisi Qin Feng semakin memburuk. Ia sekarat kemudian berkata, "Qin Xiaoyu, aku membesarkanmu setelah orang tua kita meninggal, serta mendukungmu di sekolah. Setelah game itu turun ke dunia kita, aku mempertaruhkan hidupku berkali-kali hanya untukmu. Aku benar-benar salah menilai dirimu, saudariku tersayang. Qin Feng, setelah orang tua kita meninggal, kau terus mencampuri urusan hidupku, memerintahku, dan mengendalikanku. Sebelumnya, saat sampai dan aku membutuhkan perlindunganmu, kau masih cukup berguna rumah. Namun sekarang setelah kami memiliki Divine Artifact, satu-satunya nilaimu telah hilang." Lalu Song Fei melompat ingin memberi serangan ke Qin Feng. Ia berkata, "Qin Feng, matilah dengan damai saja. Aku akan menjaga Qin Xiaoyu dengan baik untukmu." "Siap. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Dengan sisa-sisa stamina yang masih ada, Qin Feng mencoba menahan serangan itu. Akan tetapi dia berakhir karena menerima serangan langsung dari Song Fei. Di detik-detik Qin Feng akan meninggal, ia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Pada tahun 2025, God Forsaken Game itu muncul. Selama seseorang tertidur, mereka akan secara paksa ditarik ke dalam dunia game. Mata uang dalam game adalah masa hidup. Kematian menyebabkan hilangnya masa hidup, sedangkan membunuh monster memberikan masa hidup. Player dapat menghabiskan rentang hidup untuk membawa kemampuan dalam game mereka ke dunia nyata, menghancurkan tank dengan tangan kosong, mengiris pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Aku berjuang untuk bertahan hidup bersama saudara perempuanku, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris tidak berhasil masuk ke dalam top global 100. Setelah mengatasi bahwa yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, akhirnya aku berhasil menaklukkan Ancient Gods Twins. Aku memperoleh Divine Artifact, Eye of Judgment. Akhirnya aku memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Tapi siapa sangka, harga dari kesuksesanku adalah pengkhianatan dari keluargaku satu-satunya. Jadi semua usahaku dalam hidupku tidak lebih dari sekedar campur tangan. Jadi semua perjalananku hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Aku menolak untuk menerima ini. Jika aku bisa hidup lagi, aku hanya akan bertarung untuk diriku sendiri. Lalu tiba-tiba, Qin Feng terbangun dari tidurnya. Dia sangat kaget dan bertanya-tanya, "Ini di mana? Dunia nyata tak? Bukankah aku sudah mati?" Karena merasa bingung, Qin Feng mengecek handphonenya. Dia kaget mengetahui bahwa ini di tahun 2025. Dia berkata, "Mungkinkah aku terlahir kembali? Kembali ke 9 tahun yang lalu, hari di mana God Forsaken Game ada." Keesokan harinya, Qin Xiaoyu datang dan mendobrak pintu rumah. Dia berkata, "Qin Feng,
kau benar-benar sudah di rumah? Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Qin Xiaoyu cincau ngomel-ngomel dan mengeluh kepada Qin Feng. Tetapi Qin Feng diam. Di dalam hati dia bilang, seperti yang diduga, pada hari God Forsaken Game itu berlangsung, Qin Xiaoyu bertengkar hebat denganku karena Song Fei. Sebelum diam dimulai, Song Fei merupakan seorang idol papan bawah yang cukup terkenal. Dan Qin Xiaoyu merupakan fans terberatnya. Sampai tanpa glamour di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang bajingan yang telah menipu banyak penggemar wanitanya hingga kehilangan uang dan tubuh mereka. Untuk mencegah Qin Xiaoyu tertipu, aku selalu marah dia bergaul dengan pria itu. Akhirnya, aku dituduh mengendalikan hidupnya. Karena Qin Feng terdiam, mengingat masa lalu dia tidak mendengarkan omelan dari Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu berkata, "Hai kau tuli, aku bicara padamu. Kenapa kau bertingkah seolah tidak mendengarku? Semua ini salahmu, karenamu saudarimu ini turun peringkat bulan ini. Kalau kau tidak memberiku uang untuk naik peringkat, aku akan." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Feng tiba-tiba memberinya tamparan yang begitu keras di wajahnya. Qin Xiaoyu heran dan kaget mendapatkan tamparan itu. Ia terjatuh ke lantai dan menangis. "Qin Feng, kau benar-benar memukulku." Lalu Qin Feng berkata, "Aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu hari ini. Tapi kalau engkau terus menggonggong kepadaku, akan menghancurkan mulutmu itu." Qin Feng melemparkan kartu ATM ke Qin Xiaoyu. Dia bilang, "Ini uang peninggalan orang tua kita. Tidak peduli seberapa keras. Aku bekerja selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Aku akan mengembalikan semuanya kepadamu hari ini. Demi orang tua kita, aku tak akan merendahkan diri hingga ke levelmu. Tapi dengarkan baik-baik, mulai sekarang, aku tidak akan punya saudara perempuan sepertimu." Setelah berkata seperti itu, Qin Feng menutup pintu kamarnya. Setelah di dalam kamar, Qin Feng berkata, "Di kehidupan masa laluku, untuk melindungi Qin Xiaoyu, aku kehilangan banyak kesempatan. Terlalu banyak secret treasure dan dungeon yang belum kujelajahi." Qin Feng terlihat memegang 2 butir obat tidur dan secangkir air putih. Dia berkata, "Aku penasaran, tanpa beban ini, seberapa jauh aku bisa melangkah kali ini. Aku akan menggunakan pemahamanku tentang game dari kehidupan masa laluku untuk tetap berada di depan semua orang. Qin Xiaoyu, kau sendirian sekarang. Dan Song Fei, aku akan secara pribadi mengambil kepalamu." Sekarang diperlihatkan, MC kita sudah masuk ke dalam game yang bernama God Forsaken Game. Jadi guys, obat tidur yang dimakan tadi membuat MC kita di dunia nyata tertidur. Dan ketika seseorang tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu, akan ditarik secara paksa masuk ke dalam game. Kemudian diperlihatkan Qin Feng sudah masuk ke dalam game. Dia sekarang berada di aula pemilihan job atau karir. Qin Feng bilang aula memilih karir. Aku sungguh merindukannya. Aku ingat pertama kali aku datang ke sini, aku begitu gugup hingga butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pemilihan karir Kubi. Kali ini, aku harus lebih cepat. Di kehidupanku sebelumnya, aku memilih warrior untuk melindungi Qin Xiaoyu. Job warrior itu tidak lemah, tapi tidak lagi cocok untukku. Tanpa beban Qin Xiaoyu, aku akan bisa menyelesaikannya sendiri lebih cepat. Mobilitas dan waktu reaksi adalah yang terpenting. Sudah diputuskan, kali ini aku akan memilih assassin. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Divine Artifact Eye of Judgment berhasil diikat. Qin Feng heran melihat notifikasi itu. Lalu tiba-tiba, Divine Artifact Eye of Judgment aktif. Attribute Unique, Authority of Judgment. Saat memasuki Forsaken Game, Anda akan otomatis mendapatkan profesi dan talent dengan peringkat tertinggi. Divine Artifact Eye of Judgment telah mengingatkan dirinya kepadaku di kehidupan terbaruku. Jadi begitulah adanya. Selama artefak itu mengakui pemiliknya, bahkan jika dicuri itu tidak berguna. Mungkin aku terlahir kembali karenanya. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Qin Feng. Bayangan gelap keluar dari tubuhnya. Kemudian notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda telah memperoleh profesi
profesi tersembunyi. Saat ini sedang berlangsung pencocokan dan pencocokan selesai. Anda telah menjadi Shadow. Aku menjadi Shadow. Jadi ini adalah profesi tersembunyi tingkatan tertinggi untuk assassin. Benar-benar berbeda dari warrior yang aku pilih di kehidupanku sebelumnya. Hanya profesi ini saja sudah memberiku kekuatan seperti itu. Setiap profesi memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengungkap profesi tersembunyi di tingkatannya yang lebih tinggi. Dan Authority of Judgment benar-benar menjadikan kemungkinan ini suatu kepastian. Apa sebenarnya itu? Authority of Judgment adalah authority utama yang paling asli dan kuno di alam semesta. Keutamaannya melampaui rules dan order. Saat ini Anda belum bisa mengaktifkan authority ini karena Anda tidak memiliki divinity. Tetapi efek pasifnya aktif. Qin Feng bilang, authority utama yang melampaui rules dan order? Di kehidupanku sebelumnya, baru pada tahun ke-7 setelah God Forsaken Game itu dimulai, seorang player kuat berhasil meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order. Baru pada saat itulah umat manusia mengetahui keberadaan Order Power. Tetapi pada kenyataannya, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh Power of Order. Aku tidak pernah menduga, sekarang, di awal perjalananku aku telah memperoleh authority utama yang melampaui rules dan order. Selama aku bisa meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order untuk memperoleh Divinity, aku bisa mengaktifkan authority ini. Sepertinya aku punya tujuan lain dalam hidup ini. Pilihan profesi selesai, silakan masukkan nama Anda. Qin Feng bilang, nama dalam game ya? Karena profesiku adalah Shadow, aku akan pilih nama Shadow. Setelah pemilihan job dan pengisian nama, kini Qin Feng memasuki God's Abandoned Realm. Kemudian sistem memberi info dan trial ketika awal masuk game. Ini adalah tanah yang hancur, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, mereka selalu siap untuk mencabik-cabikku mengambil masa hidupmu. Tinggalkan kota, bunuh monster, dan Anda akan mendapatkan umur yang dapat diperdagangkan. Tetapi jika Anda mati dalam game, Anda akan kehilangan separuh umur Anda, baik yang dapat diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan. Area ini adalah area zona aman, area Shell Town. Tidak ada monster di sini, dan player tidak dapat saling menyerang. Kemudian diperlihatkan, banyak orang-orang yang dipindahkan dari dunia nyata masuk ke dalam game. Lihat, mereka belum tahu jika tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu akan dipaksa masuk ke dalam God Forsaken Game. Mereka bertanya-tanya di mana tempat ini, profesi apa ini. Aku baru saja selesai bekerja malam dan aku berbaring. Lalu tiba-tiba saja aku berada di sini. Sepertinya ini bukan mimpi. Sepertinya kita ditarik masuk ke dalam sejenis game. Qin Feng melihat mereka yang diteleportasi paksa masuk ke dalam game. Dia bilang, apakah sudah banyak sekali orang yang tertarik ke dalam game ini? Tidak lama lagi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara akan muncul silih berganti, membentuk kembali tatanan dunia ini. Jika kita ingin mendahului mereka, kita tidak bisa menunggu. Ketika Qin Feng berjalan di tengah kerumunan, banyak player lain melihatnya. Mereka berkata, profesi apa itu? Mengapa penampilannya sangat berbeda dengan profesi kita? Salah satu dari mereka menjawab, aku tidak tahu, tapi dari dagger di tangannya dia mungkin seorang assassin. Lalu yang lainnya menjawab, aku juga seorang assassin kok mas, tapi kenapa aku tidak sekeren itu? Qin Feng lanjut berjalan, lalu tiba-tiba seseorang muncul dan terjatuh tepat di hadapannya. Seorang gadis berambut kuning, dia berkata, aduh sakit sekali, jadi kalau kita mati, kita kembali ke kota? Kemudian ketiga teman dari wanita tadi berkata, monster liar tadi terlalu kuat, satu gigitan dan kita setengah mati. Bagaimana kita bisa melawannya? Bukankah tadi itu hanya monster level 1 yang lemah? Mengapa kita hanya berhasil mengambil sepertiga dari nyawanya, padahal kita menyerangnya secara bersama-sama? Mereka mengeluh karena masa hidupnya berkurang setengah setelah dikalahkan monster berlevel 1.
Sister Lizzie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Feng melihat mereka dan berkata di dalam hati, wanita itu seorang archer dengan busur pendek. Sepertinya dia juga kelas tersembunyi. Kemudian Lizzie berdiri. Dia berbicara ke Qin Feng. Saudara, nggak tampaknya kelas tersembunyi mau bergabung dengan kami. Monster di luar sana sangat kuat. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Bergabunglah di tim kami. Tim kami pernah dihabisi sekali. Jadi kami punya pengalaman. Qin Feng menjawab, apakah itu pengalaman terbunuh? Tidak perlu, aku akan bermain solo. Mendengar jawaban Qin Feng, mereka berkata, sedikit bicara, orang itu berpura-pura menjadi seorang pro. Kami satu tim tidak dapat mengalahkan monster level 1. Dan kau pikir kau bisa melakukannya sendirian? Ini lucu sekali. Kami semua sudah mengatakan betapa berbahayanya di luar sana. Tetapi kau pergi sendirian. Kamu cari mati ya? Lalu Lizzie berkata, jangan seperti itu. Dia adalah kelas tersebut bunyi dan tipe assassin. Tapi jika kau tidak bisa mengalahkan para monster, kau bisa lari saja. Lalu Lizzie melihat nickname-nya. Nick Shadow? Sudahlah, dia hanya pura-pura menjadi player pro. Ayo kita ikuti dan lihat apa saja skillnya. Mungkin kita bisa mendapatkan info baru tentang monster. Dan mungkin kita bisa melihat bagaimana dia mati. Kemudian Qin Feng lanjut berjalan meninggalkan mereka. Tetapi Lizzie mengikutinya dari belakang. Lizzie berkata, God's Abandoned Realm. Tempat ini terlalu menyeramkan dan terlalu berbahaya. Aku tidak tahu mengapa aku berakhir di sini. Tetapi dengan pengalaman bermain game online selama bertahun-tahun, aku dengan cepat membentuk sebuah party. Namun monster pertama yang kami temui di luar desa pemula telah memusnahkan kami. Itu sama sekali bukan musuh yang bisa dikalahkan pemain level 1. Mereka semua bersembunyi di balik pohon. Mereka berkata, senjata awal orang itu berbeda dari milikmu. Kau punya dagger, tapi dia punya short blade. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih cepat dariku. Tapi sebagai seorang assassin, agility-ku seharusnya yang tertinggi. Dan pakaiannya juga berbeda dari milik kita. Lizzie bilang, player Shadow ini tampaknya sangat tidak biasa. Mengikutinya dapat menghasilkan informasi penting. Qin Feng melirik ke belakang. Qin Feng menyadari keberadaan mereka. Lalu Lizzie berkata, apakah dia memperhatikanku? Lalu diperlihatkan Qin Feng menggunakan skillnya, Shadow Sneak. Aura gelap menyelimuti tubuhnya. Lalu Qin Feng menghilang. Lizzie dan timnya bingung. Kemana dia pergi? Dia menghilang dan hanya menyisakan udara yang tipis. Ini pasti adalah skill steal. Skill awal yang menjadi tidak terlihat. Job overpower jenis apa ini? Terserahlah, ayo kembali ke kota dan cari cara untuk memperbaiki diri. Di luar sana terlalu berbahaya. Kita sudah mati sekali dan sisa umur kita sudah berkurang setengah. Ya, mungkin ada hadiah tersembunyi seperti peti harta karun. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan NPC. Mereka tidak sadar. Ternyata Qin Feng masih ada di sana. Qin Feng tidak terlihat karena skill steal-nya. Lalu notifikasi sistem muncul, Shadow Sneak. Masuk ke mode steal untuk jangka waktu tertentu. Menyerang akan menyingkap pengguna. Dan serangan pertama setelah keluar dari mode steal akan memberikan damage yang lebih besar. Steel Master menggandakan durasi steal dan meningkatkan level steal sebesar 1. Qin Feng bilang, mereka tidak bisa melihatku. Seperti yang diharapkan, kelas Shadow sangat luar biasa. Kemampuan Steel Assassin bisa di level ini akan mudah dideteksi. Tetapi kelas Shadow memiliki Steel Mastery yang unik. Ia membuatnya mustahil bagi siapapun, bahkan monster, untuk menyadari keberadaanku di awal game. Orang-orang bodoh yang naif. Kota pemula tidak memiliki apapun yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu. Itu hanyalah tempat berlindung bagi para player. Dalam Forsaken game ini, player lemah tak lebih dari mangsa monster. Kemudian diperlihatkan, skill steal telah habis durasinya. Qin Feng berkata, durasinya tidak terlalu lama. Untung saja masa cooldown dimulai segera setelah aku mengaktifkan steal. Hanya beberapa detik lagi, dan aku bisa menghilang lagi. Kemudian Qin Feng membuka panel statistiknya, nickname Shadow, class Shadow, level 1.
Nyawa yang tidak bisa diperjualbelikan 75 tahun. Nyawa yang bisa diperjualbelikan masih 0. Strength 10 bertambah 3. Constitution 10 bertambah 3. Agility 10 bertambah 8. Spirit 10. Nah, aktivasinya mudah. Buka S Pinjam di aplikasi Shopee, lalu klik aktivasi gratis dan lakukan verifikasi diri. Aktivasi berhasil, pinjaman tunai siap digunakan. S Pinjam jelas tanpa jebakan. Aktivasi sekarang. Semua pemain memulai dengan statistik dasar 10. Dengan kelas yang berbeda memberikan bonus tambahan. Warrior di kehidupanku sebelumnya hanya mendapat 3 untuk Strength dan Constitution. Tapi kali ini, kelas Shadow memberikan peningkatan untuk setiap stat, dan Agility ditingkatkan sebesar 8. Aku masih memiliki 5 poin untuk dialokasikan. Sebagian besar player mengalokasikan poin mereka ke dalam Strength atau Spirit untuk meningkatkan kekuatan serangan fisik atau magic, tapi itu kesalahan besar. Lalu diperlihatkan, Qin Feng mengalokasikan semua poinnya untuk Agility. Qin Feng bilang, Agility adalah kuncinya. Di awal game, tidak peduli bagaimana kau mengalokasikan poinmu, monster akan selalu menyebabkan damage yang sangat besar bagi player. Satu-satunya cara untuk membunuh monster tanpa terkena damage adalah dengan meningkatkan agility dan meningkatkan kecepatan. Lalu tiba-tiba, Qin Feng melihat monster di depannya. Monster itu Crawler level 1, grade normal. Crawler, itu masih menyerap masa hidup. Ini pasti yang memusnahkan kelompok 4 player itu. Dilihat dari lukanya, mereka berhasil mengurangi sebagian darahnya. Ketika monster membunuh player, mereka mendapatkan umur pemain. Jika mereka menyerap cukup banyak, mereka dapat berevolusi. Lalu diperlihatkan monster itu menyerang Qin Feng. Lalu Qin Feng berhasil menghindar. Lalu dia mengeluarkan aura kegelapan dari tubuhnya dan sebuah dagger di tangannya. Qin Feng siap bertarung. Lalu monster itu menerjang ke arah Qin Feng. Tetapi Qin Feng menghindar dan melompat ke atas dan mengaktifkan skill kamuflasenya. Monster itu kebingungan mencari Qin Feng. Lalu kemudian Qin Feng memberikan serangan telak ke monster itu, Steel Break Strike. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda memberikan 74 damage. Anda telah membunuh Crawler level 1. Anda memperoleh 10 XP. Aku tidak menyangka bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tentu menyerang tengkuk Crawler akan memicu critical hit, tapi damage-nya gila. Backstab. Jika serangan datang dari luar jangkauan musuh, damage-nya berlipat ganda. Itu jelas. Backstab ditumpuk dengan beberapa skill, menciptakan damage yang mengerikan. Aku ingat saat sebagai seorang warrior, bahkan critical hit hanya menghasilkan 40 damage, dan aku harus berjuang keras selama berabad-abad untuk membunuh Crawler. Dan hampir mati dalam prosesnya. Dan ketika seseorang berhasil mengalahkan monster, sebuah cahaya akan keluar. Bisa dibilang itu adalah item drop. Setelah mengalahkan Crawler, Qin Feng menyerap cahaya itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 3 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Anda memperoleh 54 tahun, 155 hari masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan. Melihat notifikasi itu, Qin Feng berkata, seharusnya bertambah hingga lebih dari 100 tahun. Namun karena Crawler menyerapnya terlebih dahulu, aku hanya mendapatkan 54 tahun darinya. Sudahlah. Masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan tidak berguna untuk saat ini. Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Eye of Judgment Authority diaktifkan. Setiap 24 jam, Anda memperoleh 5 poin evolusi. Mengalahkan monster kelas boss sendirian akan menjamin poin evolusi. Infinity Evolution, aku bisa meningkatkan skill. Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah mendengar hal seperti ini. Tidak peduli peralatan atau buku keterampilan apa yang dijatuhkan monster, nilainya sudah ditetapkan, tidak ada cara untuk meningkatkannya. Jadi ini adalah kekuatan yang melampaui rules dan order. Baiklah, mari kita uji ini, tingkatkan Shadow Sneak dan Backstab. Lalu notifikasi sistem muncul, menghabiskan 4 poin evolusi, peningkatan skill berhasil. Skill awal, Shadow Sneak normal menjadi bronze. Durasi stealth meningkat dari 60 ke 90. Cooldown berkurang dari 280 ke 260. Skill awal,
Peningkatan backstep inferior menjadi normal, pasif. Serangan dari belakang sekarang memberikan 15% lebih banyak damage. Melihat statistik itu, Qin Feng bilang skill Shadow Sneak sekarang berlangsung selama 16 detik. Dengan Stealth Mastery, durasinya menjadi 2 kali lipat menjadi 32 detik. Dengan durasi stealth yang diperpanjang, aku sekarang dapat mempertahankan invisibilitas permanen. Sekarang aku bahkan dapat membunuh crawler dengan nyawa yang masih penuh. Lalu di dalam hutan itu, ada seseorang melihat Qin Feng. Dia berkata, "Lihatlah pria kurus itu mengalahkan monster sendirian. Sudah kubilang game ini mudah." Nona sampingnya berkata, "Bro, kau hebat. Dengan fisikmu kau mungkin bisa melawan 10 orang." Mendengar perkataan wanita itu, pria itu tertawa lalu bilang, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Tanpa mereka sadari, mereka berdua tidak menyadari ada monster yang sedang mengintai mereka di atas pohon. Mereka masih santuy dan berkata, "Hai kawan, sepertinya kau sedang berjuang sendirian. Mau aku bantu?" Qin Feng langsung mengaktifkan skill kamuflasenya. "Ah, orang itu menghilang begitu saja. Pasti takut sama ototku yang kekar, haha." Tetapi dari atas mereka, monster laba-laba menyerang dari atas. Mereka terlambat menyadarinya, dia bilang. "Apa itu?" Tetapi itu sudah terlambat. Mereka berdua dimangsa oleh Monster Nurturer level 1, Grade Bronze. Ada juga Nurturer Spawn Spider level 1, Grade Normal. Ternyata di sana masih ada Qin Feng dengan skill kamuflasenya yang masih aktif. Dia bilang, Nurturer adalah bos pemula dengan sekitar 16 nyawa. Bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pemula normal. Dan ia memiliki semua laba-laba kecil di bawah perintahnya. Lalu diperlihatkan Qin Feng menyerang. Ini sempurna. Mari kita lihat seberapa kuat peningkatan skillku. Stealth Break Strike. Qin Feng menyerang tepat di mata monster itu, yang mengakibatkan monster itu terluka parah. Lalu monster itu memberikan serangan balik menggunakan kakinya yang begitu tajam. Qin Feng menghindar, lalu mengaktifkan skill kamuflasenya Shadow Sneak. Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda memberikan 338 damage. Lalu Qin Feng berkata, "Nyaris saja. Untung agility-ku cukup tinggi. Kalau itu mengenaiku dengan nyawa hanya 130, aku pasti langsung terbunuh." Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda menerima 9 damage. Lanjut Qin Feng berkata, "Tapi serangan terakhirku menghasilkan lebih dari 300 damage. Hahaha, itu terasa luar biasa." Monster Nurturer itu mengamuk dan menyerang ke segala arah. Saking kuatnya serangannya bisa menumbangkan pepohonan di sekitarnya. Dia mengamuk. Monster-monster ini cerdas. Mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menerima pukulan. Tampaknya ia menyerang tanpa pandang bulu untuk menemukan lokasiku. Dan laba-laba kecil di sekitarnya itu kini waspada. Aku tak bisa lagi menyerangnya dengan gegabah. Tapi jika tebakanku benar, Qin Feng mencoba melemparkan batu ke monster itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memberikan 299 damage ke monster. Melihat percobaan itu, Qin Feng berkata, "Seperti yang kupikirkan, damage utama yang kuhasilkan berasal dari bonus serangan stealth dan peningkatan kelas skill. Jadi melempar batu ke musuh pun tetap menghasilkan damage yang solid. Yang harus adalah menunggu skill Shadow Sneak selesai cooldown, lalu melempar batu. Batu tersebut akan memicu bonus serangan penyergapan, backstab, dan serangan titik lemah." Lalu notifikasi sistem muncul lagi, Anda berhasil memberikan 279 damage. Lalu Qin Feng aktifkan skill kamuflasenya lagi. "Tetaplah bersembunyi sampai masa cooldown selesai baru serang lagi." Di tempat yang lain, di tengah-tengah kota muncul pengumuman update peringkat terbaru. Diumumkan secara publik, Player Shadow telah berhasil membunuh Monster Nurturer dan menjadi orang pertama yang mencapai level 2. Di papan peringkat terlihat, saat ini menduduki peringkat nomor 1 di leaderboard kota Shelltown adalah nama Shadow level 2. Melihat pengumuman itu, orang-orang berkata, "Apa-apaan ini? Aku sudah dibunuh 2 kali oleh monster dan masih tak mengerti apa yang terjadi. Dan seseorang mengalahkan bos itu sendirian? Apakah ada yang mengenal pemain pro ini? Dia bermain solo, karena hanya namanya yang muncul di papan pengumuman." Tim Lizzie melihat juga pengumuman itu. Mereka berkata,
bukankah Shadow ini si pria yang baru saja keluar sendirian? Lizzie menjawab, iya itu dia, tapi bagaimana mungkin dia bisa mencapai level 2 secepat itu? Itu tidak masuk akal. Terlebih yang paling tidak masuk akal, dia berhasil mengalahkan bos monster sendirian. Kita bahkan tidak bisa menangani monster normal, dan dia mengalahkan bos dengan grade perunggu sendirian. Apa kau bercanda? Mungkin ini kesalahan sistem? Kemudian kedua orang yang tadi dimakan oleh monster laba-laba sudah hidup kembali dan muncul di tengah kota. Mereka berkata, tunggu, ada yang membunuh laba-laba besar itu, tapi masih ada beberapa laba-laba kecil di sekitarnya. Siapa Shadow ini? Teman yang di sampingnya menjawab, mungkinkah itu assassin tersembunyi yang tadi? Kemudian kembali ke dalam hutan. Notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Nurturer level Bronze oleh 300 XP. Selamat, Anda telah mencapai level 2. Anda memperoleh 2 poin evolusi. Leaderboard kota Shell Town terbuka. Anda memperoleh 1 poin reputasi. Pengumuman di seluruh sistem telah dikeluarkan. Saat laba-laba besar itu mati, yang kecil-kecil pun berhamburan. Seharusnya aku membunuh mereka terlebih dahulu agar mendapat lebih banyak XP. Terlihat Qin Feng menyerap cahaya dari tubuh monster laba-laba yang dikalahkannya. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 46 nyawa yang bisa diperjualbelikan dan buku skill Greedy Hand tingkat bronze. Qin Feng juga mendapatkan sebuah dagger tingkat bronze yang bisa menambah attack sebanyak 35 dan menambah agility 4. Persyaratan level 1. Unlimited Evolution Point 2. Buku skill Greedy Hand tingkat bronze. Assassin Skill Book. Setelah mempelajarinya, Anda dapat menggunakannya pada monster yang terbunuh, memberikan peluang 20% untuk memperoleh lootingan tambahan. Persyaratan level 1. Melihat semua itu, Qin Feng berkata, tidak kusangka bos tingkat bronze akan menjatuhkan God Tier Skill Assassin. Skill ini secara signifikan meningkatkan perolehan lootingan. Di akhir permainan, mengalahkan bos yang kuat akan memiliki kemungkinan 20% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Aku ingat di kehidupanku yang lalu, ada seorang pria di Guild Godslayer. Kekuatan tempurnya biasa saja, tetapi karena dia memiliki skill ini, dia menjadi salah satu petarung yang paling dicari. Dia bahkan memiliki pengawal pribadi yang mengawalnya kemana-mana. Tunggu, meskipun tingkat aktivasi hanya 20%, jika aku gabungkan dengan Unlimited Evolution Talentku, bukankah itu berarti aku bisa meningkatkan tingkat drop dan jumlah lootingan secara tak terbatas? Kemudian diperlihatkan, Qin Xiaoyu berjalan bersama teman sekolahnya. Teman di sampingnya bertanya, Qin Xiaoyu, kamu tidak akan menelpon kakakmu dan meminta maaf? Kita membolos ujian kemarin untuk diam-diam mendukung Song Fei, kakakmu pasti sangat marah. Xiaoyu bilang, aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa aku harus meminta maaf? Jika tanpa dia, kita tidak akan hampir terlambat waktu masuk kemarin. Harusnya dia yang meminta maaf kepadaku. Wah, tapi dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kadang-kadang aku benar-benar iri kepadamu karena memiliki saudara seperti itu. Xiaoyu bilang, serius deh, dia selalu ikut campur urusanku. Dia seperti bukan saudaraku. Kakak Song Fei udah cukup buatku. Lanjut temannya bertanya, ngomong-ngomong, Xiaoyu, apa yang terjadi pada wajahmu? Xiaoyu menjawab, aku tersandung dan jatuh. Sesampainya di ruangan kelas, terjadi keributan dan banyak murid yang berkumpul. Kenapa ada begitu banyak orang di sekitar kelas kita? Lalu diperlihatkan situasi yang ada di dalam kelas. Terlihat seorang murid tertidur di dalam kelas. Ada apa dengan Zhang Wei? Kenapa dia berubah jadi transparent? Pria di sampingnya menjawab, aku tidak yakin. Barusan Zhang Wei bilang dia ingin tidur siang. Dan saat kami menoleh, dia seperti ini. Wah, ini bukan kasus yang terisolasi. Ini ada di seluruh internet. Sepertinya orang-orang di seluruh dunia mengalami fenomena yang sama. Beberapa ahli mengatakan bahwa selama kamu tertidur, kamu akan memasuki keadaan seperti hantu yang semi-transparan. Tak ada yang tahu mengapa. Aku perlu menelpon orang tuaku dan memperingatkan mereka, Xiao Yu, kamu harus menelpon saudaramu juga untuk berjaga-jaga. Sepertinya aku akan menghubungi dia saja, sedangkan orang seperti Qin Feng kakakku lebih baik dia mati saja.
Mungkin orang yang mau dia hubungi adalah Song Fei, seorang artis idol yang dia sangat kagumi. Kembali, Qin Feng berhasil mengevolusi Greedy Hand. Kini ketika Qin Feng saat menjarah musuh, ada peluang 20% sampai 70% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Anda telah mempelajari Greedy Hand bertambah 2. Skill Greedy Hand berhasil diaktifkan. Anda telah memperoleh 2 poin evolusi. Anda telah memperoleh 46 hari poin kehidupan yang bisa diperjualbelikan. Qin Feng bilang, lumayan, aku mendapat 2 poin evolusi tambahan. Untuk mengevolusikan Greedy Hand ketiga, aku perlu 3 poin. Bagus, sebentar lagi aku akan memiliki kemungkinan 100% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Pemerintah dunia pasti sudah menyadari situasi ini sekarang. Semakin banyak orang akan membanjiri game, aku perlu mempercepat kemajuanku. Waktunya untuk memakai apapun yang bisa aku gunakan. Qin Feng memakai equipment dagger tingkat brown, menambah serangan 35 dan agility 4. Tidak lama lagi orang-orang akan menyadari dapat diterapkan di dunia nyata. Ketika itu terjadi, dunia akan kacau balau. Mengekstraksi skill dan equipment membutuhkan 2 kondisi. Pertama, mencapai level 10. Kedua, memiliki cukup umur yang dapat diperdagangkan. Mengalahkan monster kecil membutuhkan waktu terlalu lama. Aku perlu menemukan boss yang lebih kuat. Kemudian Qin Feng mendengar suara pertempuran di bawah bukit. Qin Feng melihat beberapa orang sedang bertarung melawan monster Sprint Predator level 2 tingkat bronze. Sprint Predator? Hahaha, waktu yang tepat. Tunggu, bukankah itu Wang Meng? Tidak kusangka akan bertemu dengannya di sini, jadi rumor itu benar. Konon saat Wang Meng pertama kali masuk ke game Forsaken, dia mengumpulkan seluruh tim player kelas tersembunyi. Keenamnya adalah pengguna kelas tersembunyi. Holy Barrier, kelas tersembunyi Wang Meng memiliki statistik dasar 2 kali lipat dari warrior biasa dan dilengkapi dengan skill bawah antak terkalahkan. Di sisi lain ada seorang penyihir, mengeluarkan sihir apinya dan mengenai monster itu. Itu profesi tersembunyi kelas penyihir. Mage spell 2 kali lipat dari penyihir biasa dan memiliki sihir fireball. Ada juga profesi tersembunyi kelas archer. Statistik 2 kali lipat dari archer normal, dilengkapi dengan skill rapid shot. Lalu ada juga profesi tersembunyi kelas penyembuh. 2 kali lipat healing power dari penyembuh biasa, memiliki group healing skill. Semua serangan dari skill tersembunyi itu dilancarkan ke monster, dan yang menjadi tanker adalah Wang Meng. Sial, boss monster ini terlalu cepat. Serangan jarak jauh kita tidak mengenainya. Healer, jaga aku tetap hidup. Yang lain teruslah menyerang. Pada akhirnya kita akan mengalahkannya. Mengalahkannya? Wang Meng memang optimis, tapi dia lupa bahwa ini alam liar. Jika pertarungan berlarut-larut, monster lain akan ikut terlibat. Itu monster corruptor, 2 tingkat regular yang bersembunyi di lumpur menggunakan serangan jarak jauh. Awas bos, sial, dia kelas tersembunyi lainnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pertahanannya terlalu tinggi, sehingga monster itu berbalik menyerang. Serangan monster itu membuat kecepatan gerak mereka menjadi turun. Kemudian salah satu monster mengejar si penyihir. Nona penyihir itu meminta tolong. Lalu tiba-tiba Qin Feng beraksi dan langsung menebas monster itu dengan 1 kali serangan. Semuanya kaget melihat itu dan berkata, membunuh si monster. Siapa yang melakukan itu? Ada yang membantu kita? Bahkan untuk crawler level 1, kita biasanya harus bekerja sama selama 10 detik untuk menjatuhkannya. Tapi monster ini level 2 dan terbunuh 1 kali serangan. Bagaimana mungkin? Baru juga selesai bicara, tiba-tiba monster di belakangnya juga dikalahkan dengan 1 kali serangan. Itu benar-benar pembunuhan instan. Apakah kamu melihat siapa itu? Wang Meng bilang, semoga saja dia ada di pihak kita, jangan terganggu, teruslah menyerang. Hanya Spirit Predator yang tersisa, pertahankan kecepatan. Setelah Qin Feng membunuh monster corruptor level 2, notifikasi sistemnya muncul. Anda telah membunuh monster corruptor level 2, Anda telah mendapatkan 40 XP, 1 poin evolusi, dan buku skill Venom Dart. Venom Dart, skill dengan damage racun jarak menengah yang sempurna, segera evolusikan. Setelah dievolusi, notifikasi sistem muncul, Venom Dart plus 2, Great Silver.
Assassin Class Skill, melempar anak panah beracun yang mematikan dengan jangkauan maksimal 14 meter, serta memberikan 120 damage serangan saat mengenai sasaran dan memberikan status Venom. Cooldown 5 detik, persyaratan level 2. Venom memberikan 50% damage berkelanjutan per detik, berlangsung selama detik, tidak dapat ditunggu. Kemudian diperlihatkan, Monster Spirit Predator menyerang Wang Meng. Wang Meng menahan dengan perisainya, tetapi dia tertusuk di perutnya. Dia sekarat. Archer dan healer berteriak, Wang Meng, gawat. Skill penyembuhku. Aku tidak bisa menyembuhkannya dengan cepat. Wang Meng bilang, kalian semua lari sekarang. Lalu tiba-tiba serangan melesat tepat ke arah wajah monster. Ia memberikan damage yang begitu besar. Orang-orang yang melihat serangan itu kaget. Mereka bilang, apa-apaan ini? Serangan itu baru saja menghabiskan setengah nyawa bos monster itu. Monster itu meraung kesakitan, karena efek dari serangan itu adalah serangan berkelanjutan. Tidak salah lagi, itu skill baru King Fong, yaitu skill Venom Dart. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda memberikan lebih dari 90% damage. Lutikan akan menjadi milik Anda. Anda telah membunuh Spirit Predator tingkat bronze, memperoleh 600 XP. Anda telah mencapai level 3, memperoleh 2 poin evolusi dan memperoleh 55 hari masa hidup yang bisa diperjualbelikan. Qin Feng berkata, tidak kusangka damage Venom Dart dari waktu ke waktu dapat memicu kemampuan pasif kelasku. Dengan stealth, aku bisa tetap tidak terlihat dan melempar anak panah beracun. Tanpa batas. Wang Meng berhasil diselamatkan. Dia terduduk. Lalu berkata, damage-nya sangat gila. Apakah dia bukan manusia? Cahaya lutingan yang keluar dari monster tiba-tiba menghilang. Wang Meng tiba-tiba berdiri. Dia berkata, teman, bolehkah aku tahu siapa namamu? Terima kasih telah menyelamatkan kami. Lalu tiba-tiba suara terdengar. Apa kamu bilang terima kasih? Di alam liar, jangan mudah percaya pada orang. Lalu Wang Meng menjawab, aku mengerti. Terima kasih atas sarannya. Kami tidak akan mengganggumu saat kau menerima lutinganmu. Kamu Wang Meng, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk menemuiku. Lalu mereka semua pergi. Qin Feng dalam mode kamuflasenya, dia berkata, Wang Meng tampaknya dapat diandalkan. Ditambah lagi, dia mendapat dukungan dari pemerintah Daxia dan memiliki banyak sumber daya. Aku butuh jaringan penjualan yang stabil. Aku bisa menjual lutinganku yang belum terpakai kepadanya. Menyerap lutingannya, Qin Feng mendapat notifikasi. Anda telah